أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang masih memberikan kita umur, kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa bertemu kembali dengan bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan kita semua yang mengikuti sunnah-sunnah beliau. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan itu bukan sekedar bulan puasa. Namun Ramadan adalah bulan perubahan. Apa yang dimaksud perubahan? Yaitu ada tiga. Perubahan hati, lalu perubahan sikap kita, dan lalu perubahan hidup. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu tujuan puasa? Tujuan puasa adalah agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apa itu arti takwa? Takwa itu sederhana Bapak Ibu sekalian. Contohnya yang pertama, yang biasanya kita marah-marah jadi lebih sabar. Yang kedua, yang biasanya kita ngomel-ngomel jadi lebih lembut. Yang ketiga, yang biasanya kita pelit jadi ringan tangan. Dan yang keempat, yang biasanya kita lalai dalam sholat atau jarang ke masjid, kita jadi rajin ke masjid. Kalau puasa kita hanya menahan lapar dan haus saja, tapi hati kita masih panas, mulut kita masih tajam kepada orang lain, berarti kita belum mendapat nilai inti dari Ramadan tersebut. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan buruk, maka Allah tidak butuh dari puasanya yang hanya meninggalkan makan dan minum. Hadis riwayat Muhammad Al-Bukhari. Apa artinya Bapak Ibu sekalian? Puasa bukan hanya urusan perut, tapi urusan kita bagaimana kita menjaga hati dan menjaga lisan kita masing-masing. Bapak Ibu sekalian, Ramadan itu adalah bulan ampunan. Kita adalah manusia yang tak luput dari dosa dan salah, entah dosa kepada Allah atau dosa ke sesama manusia. Kadang kita menyakiti pasangan kita atau suami kita atau istri kita, kadang kita keras kepada anak-anak kita, kadang kita menyinggung tetangga atau lingkungan sekitar kita. Tapi apa kabar baiknya Bapak Ibu sekalian? Ramadan datang untuk mengampuni dosa-dosa kita semua. Bagaimana dengan Rasulullah SAW bersabda, barang siapa berpuasa Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Muhammad Al-Bukhari dan Muslim Ibn Al-Hajjaj. Masya Allah Bapak Ibu sekalian, dosa yang lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan sia-siakan Ramadan tahun ini. Perbanyak istighfar, perbanyak beramal, perbanyak minta maaf kepada orang lain, dan memperbanyak sedekah. Karena kita tidak tahu Bapak Ibu sekalian, apakah Ramadan ini Ramadan kita terakhir atau bukan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ramadan itu adalah bulan yang diturunkannya Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Qur'an. Yang artinya bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Maka Ramadan itu bulan yang dekat dengan Al-Qur'an Bapak Ibu sekalian.
Walau kita tidak lancar membaca, tidak masalah. Sehari kita membaca 1 juz, atau tidak bisa kita sehari membaca 1 halaman, atau sehari kita, kalau tidak bisa kita sehari membaca 1 baris, atau sehari tidak bisa pun kita membaca 1 ayat, atau juga tidak bisa lagi kita bisa mendengarkan Quran, Bapak Ibu sekalian. Karena Al-Quran itu adalah cahaya bagi orang-orang yang beriman. Rumah yang ada Al-Quran, pasti keluarga yang merasa tenang. Hati yang dekat dengan Al-Quran, pasti hatinya terasa lapang. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ramadan ini melatih kesabaran kita semua. Puasa itu latihan sabar, Bapak Ibu. Sabar menahan lapar, sabar menahan emosi, dan sabar menghadapi keluarga. Kadang justru menjelang Ramadan itu godaan yang paling berat itu, Bapak Ibu, ketika menjelang maghrib, perut terasa lapar, kepala terasa pusing, dan kadang kita sensitif juga, Bapak Ibu sekalian. Kadang kita juga dibercandakan sama teman atau sama teman, kita kadang marah-marah juga sedikit. Padahal Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita atau kepada orang yang berpuasa, kalau ada orang yang mengajak kita bertengkar, maka katakanlah pada dia, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Artinya apa, Bapak Ibu? Kita harus bisa menjaga diri kita masing-masing. Lalu kita harus bisa juga menjaga hati kita. Karena Ramadan ini seperti sekolah, Bapak Ibu. Kalau kita baru tamat sekolah atau baru tamat SMK atau SMP, kita pasti menjadi pribadi yang lebih baik. Begitu juga dengan Ramadan. Kalau kita setelah lulus dari Ramadan ini, seharusnya kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita jadikan Ramadan ini bulan yang memperbaiki sholat. Mari kita jadikan Ramadan ini bulan yang memperbaiki akhlak. Mari kita jadikan Ramadan ini bulan yang memperbaiki hubungan keluarga kita. Mari kita jadikan Ramadan ini bulan yang memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bangun sahur bukan hanya makan, tapi sholat malam walau 2 rakaat. Datang subuh bukan hanya hadir, tapi dengarkanlah nasihat kita sempat. Berbuka bukan hanya kenyang, tapi ciptakan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Ramadan ini benar-benar mengubah kita, bukan hanya mengganti jadwal makan, tapi mengganti hati kita menjadi lembut dan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nanti kita akan